Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Burhanuddin, yang sudah mempersilahkan kelompok 2 untuk memberikan presentasi hari ini. Juga tak lupa terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Kali ini, outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada definisi, kemudian ciri-ciri ulil albab, implementasi ulil albab, dan kesimpulan. Perkenalkan, saya Dia Nur Fauzia yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini, dan untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh yang pertama ada Almaida Cikal, kemudian Azmita Anfus Rosyada, dan Timutia Azahwa, Elsa Dealestari, Fatimah Az-Zahra, Nurhani Rahmadani Putri, dan Satrio Danutirto. Materi pertama akan disampaikan oleh Fatimah Az-Zahra. Kepada Zahra, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ulul albab itu sendiri. Kata ulul albab terdiri dari dua suku kata, ulu atau uli, yang artinya memiliki, dan albab sebagai bentuk jamak dari lub yang artinya bagian penting dari sesuatu. Konsep sederhana ulil albab diartikan sebagai orang yang berakal atau berpikir. Sedangkan konsep luasnya, ulil albab merupakan orang yang senantiasa menggunakan akal dan pikirannya untuk senantiasa mengingat segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan kepadanya. Selanjutnya, ulil albab juga bisa diartikan sebagai orang-orang yang hatinya tergugah dengan sendirinya. Dalam konteks kehidupan sosial, orang-orang ini adalah mereka yang tanpa instruksi namun sudah tergugah hatinya untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Danti. Kepada Danti dipersilahkan. Saya akan menjelaskan ciri-ciri ulul albab. Orang yang berakal yaitu orang yang senantiasa selalu mengingat Allah dengan cara melihat dan mentadabburi ciptaannya, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi. Kemudian orang-orang yang berzikir yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan dan kondisi apapun serta dimanapun. Jadi seorang yang dikatakan ulul albab itu dia tidak pernah lepas diingatan serta hatinya selalu ada Allah. Lalu orang-orang yang selalu memuji Allah, yaitu orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat syukur kepada Allah atas nikmat dan kekagumannya kepada Zat yang Maha Agung, dan selalu mengucapkan kalimat-kalimat Allah seperti tahmid, tahlil, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nurhani Ramadhani Putri. Baik, terima kasih atas waktunya. Implementasi ulul albab ataupun dalam menuntut ilmu, mengobservasi dan mencari tahu lebih dalam tentang kebesaran alam dan rahasia di balik semua wahyu yang Allah tampakkan, mengambil hukum-hukum yang ada di dalamnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, dan demi kebaikan bersama. Seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190, yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Imam Ibnu Katsir mengatakan selain berzikir dan berpikir, karakter ulil albab yang lainnya juga ditunjukkan dengan kekuatan intelektualnya, kekayaan spiritualnya, dan keluhuran moralnya. Maka dari itu, manusia akan berhasil menaklukkan seluruh jagat raya ini jika mau berpikir dan mengingat atau berzikir, serta berinovasi pada pengetahuan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali kekuatan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua adalah selalu berpegang teguh kepada kebaikan dan keadilan. Ulil albab mampu membedakan yang baik dan buruk. Di saat banyak orang tenggelam dalam kemewahan dan hingar-bingar dunia, ulil albab akan selalu mempertahankan kebaikan. Selain itu, ulil albab akan maju untuk menebar kebaikan di tengah-tengah umat, memberikan peringatan bila terjadi ketimpangan dan memprotesnya bila terjadi ketidakadilan dan kewenangan Allah dan kewenangan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 100. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu,
Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Al-Maidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan mengenai implementasi ulil albab yang berpikir kritis, di mana berpikir kritis dapat berupa mendengarkan pembicaraan, pandai dalam menimbang ucapan, teori, proposisi, atau dalil yang dikemukakan oleh orang lain. Menurut Oman Abdurrahman, ulul albab tidak mau taklid pada orang lain, sehingga ia tidak mau menelan mentah-mentah apa yang diberikan orang lain. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 18 yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tentang implementasi ulil albab yang keempat, yakni tidak pelit ilmu. Tidak segan untuk menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk menebarkan kebaikan pada masyarakatnya, memperingatkan mereka jika terjadi ketimpangan, dan diprotesnya jika terdapat ketidakadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 52, yakni Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 19-22, adakah orang yang mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya, dan takut kepada hisab yang buruk, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tepat kesudahan yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Satrio. Implementasi ulil albab rajin melaksanakan sholat malam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulil albab mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Di saat banyak orang yang tenggelam dalam kemewahan dan hingar-bingar dunia, ulil albab akan selalu mempertahankan kebaikan. Selain itu, ulil albab akan maju untuk bisa menebar kebaikan di tengah-tengah umat, memberikan peringatan bila terjadi ketimpangan dan memprotesnya bila terjadi ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 100, katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Lalu menyadari bahwa segala perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan memberikan ilmu, ulul albab tidak mau berbuat sembarangan, tidak ingin menjual pengetahuan berdasarkan ambisi politik atau materi untuk kepentingan pribadi. Teknologi ibarat pedang bermata dua. Hal tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang baik, tetapi juga dapat digunakan dan dieksploitasi untuk kesalahan. Tinggal siapa saja yang memakainya. Ilmu sangat berbahaya jika berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab ia tidak akan segan-segan menggunakan prestasi ilmiah dan teknologinya untuk menghancurkan orang lain, hanya untuk memuaskan ambisi dan amarahnya sendiri. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elsa. Kesimpulan berdasarkan penjabaran dari refleksi makna ulil albab bahwa seseorang yang ulil albab harus mampu mengedepankan sikap beribadah kepada Allah, berintelektual, tekun dalam menuntut ilmu, tidak pelit dalam ilmu, hanya takut kepada Allah.
Maka dari itu, ulul albab bukanlah orang yang berilmu yang hanya mementingkan kebutuhan semata-mata materialistik saja, tetapi ulul albab haruslah mengerti hakikatnya berada di bumi, yaitu untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekalnya di akhirat kelak. Sehingga seorang yang ulil albab dapat menjadi tameng dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada serta mampu dalam menjaga din, hubungan sosialnya, dan belajarnya. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian ulil albab dalam kehidupan itu sebenarnya penting untuk kita agar selamat dunia dan akhirat. Ya, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Kiai Haji Hasyim Mujadi, bahwa jika yang kosong adalah akalnya, isilah ia dengan ilmu. Jika yang kosong adalah hatinya, maka isilah dengan zikir. Kesatuan pikir dan zikir akan membentuk ulul albab. Dengan harapan yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan teman-teman bisa mengaplikasikan ulil albab dalam kehidupan sehari-hari, kami juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.